Sore itu di Dusun Jemblung, Banjarnegara. Longsor menimpa perkampungan dan seisinya. Cepat dan tiba-tiba, orang-orang berteriak terkejut. Peristiwa tak disangka terjadi di depan mata. Bencana bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dengan iringan korban jiwa. Terusikkah rasa kemanusiaan kita? Area mas, area. Area. Ada 294 jiwa tinggal di Kampung Jemblung sebelum longsor menerjang. 12 Desember 2014, jumlahnya jauh berkurang. Fatimah saya sama AKP kuwi apa? Rumah Pak Plani. Kuwi ndak kondisine saya ngadeg ya. Kondisi masih. Yang lihat jatuhnya yang di atas dari sana atas di sini. Saya nggak tahu nah ini. Tahunya kan cuma di sini doang. Nggak ada 3 kali. Pertama kan ini satu seret yang ini, yang dua seret yang ini, yang sedikit ini. Ketiganya yang besar yang guduk sana. Jatuhnya itu udah ada semenit enggak? Udah ada semenit. Dusun Jemblung berada di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. 70% wilayahnya termasuk zona merah yang rawan tanah longsor. Nggak ada yang referensi di sana, yang di atas sana. Yang longsoran pertama ya? Iya, longsoran pertama yang Krakal itu. Kalau sini belum ada prediksi. Aku tiba di sini 5 hari setelah longsor maut menerpa. Proses evakuasi ketika itu masih berlangsung. Fakta waktu datang pertama kali ke sini ya, benar udah nggak sanggup untuk membayangkan dengan kondisi tanah yang sudah setinggi 4 meter lebih ya, gitu. Dan kita kan pada waktu datang itu langsung coba untuk menyebarkan informasi ke teman-teman seluruh Indonesia. Tolong nih kondisinya seperti ini, bisa nggak teman-teman untuk bisa bantu ke sini karena di sini butuh banget. Jemblung dipenuhi relawan. Datang dari berbagai tempat. Mereka ikut mencari korban hilang, hingga harta benda milik warga yang tersisa. Ini barang-barangnya ada uang, ada akte, ada BPKB, ada STNK, KTP, uang, uang lumayan banyak. Sekitar ya kalau 5 juta ada. 5 juta ada nih. Bapaknya sebelah. Ada cukup banyak relawan yang turun kali ini. Mereka datang secara individual maupun komunitas, atas dasar rasa empati kepada sesama. Jadi kita ninggalin keluarga, ninggalin kerjaan, pendidikan juga, pelajaran, sekolah, demi rasa kemanusiaan itu.
nggak dapat bayaran apa-apa, nggak dapat apa-apa. Ya niat aja gitu loh, bismillah aja kita kesini. Gitu, nggak ada bedanya kan sekarang. Cewek mau cowok, kalau hal kayak gini kan apa ya, rasa kemanusiaan aja gitu yang terketuk, yang membuat kita menjadi kuat dan tegar gitu. Para relawan telah ada di sini sejak hari pertama untuk mengevakuasi jenazah. Namun di hari ke-8 pasca bencana, pemerintah akhirnya putuskan pencarian korban jiwa dihentikan. Seperti ini gitu, untuk kebencanaan ya kenapa enggak gitu. Kita punya waktu, punya tenaga untuk kemanusiaan, kenapa tidak. Kalau untuk longsor baru kali ini saya, ya biasa aja sih. Ya bau dan sebagainya memang sudah resiko, kita harus sudah siap mental. Di antara hamparan tanah merah, sebuah rumah masih utuh berdiri. Rumah putih milik Khotimah. Seorang calon ibu yang nyaris dicengkram oleh maut. Ini yang saya bawa ini anak yang belum ditemukan. Barangnya ini terus barang perabotan rumah tangga seperti piring untuk kenang-kenangan permintaan Khotimah Bawon yang lagi hamil. Katanya dia lagi ambil namanya sayur, pohon sayur di sebelahnya. Terus lakinya lagi kerja, ibunya ada di rumah. Terus dia lari, teriak lari, kata-kata dia gitu. Dia bisa naik di atas limbah ini yang lagi jalan. Berapa kali kencengnya? Mboten ngitung. Oh, nggak ngitung. Usai bencana, Khotimah dijemput pamannya. USG, Tang Binjar. Sebelumnya, ia hanya bisa pasrah, tinggal berdua dengan keponakannya. Padahal tak lama lagi, Khotimah akan menyambut kelahiran anak yang kedua. Si jabang bayi pun hanya akan memiliki ibu. Suami Khotimah, anak dan mertuanya hingga kini belum juga ditemukan. Sudah mengeluarin putih-putih? Belum? Nek nanti mengeluarin putih, tenang ya. Nanti kalau sudah jambon-jambon, langsung lapor kita ya ke sana ya. Jangan nang puskesmas ya. Ini letaknya sih bagus, nggak apa-apa. Ya. Bu, gimana kondisinya tadi katanya? Kondisinya gimana? Normal. Pun saya. Ini salah satu fase sulit dalam hidup korban bencana alam. Termasuk bagi anak-anak yang menjadi saksi langsung peristiwa ini. Mereka yang berasal dari dusun yang sama, tapi tak berada persis di area longsor. Teman-temannya mana? Teman-temannya mana? Teman-teman udah meninggal. Aku lagi ngaji. Terus? Aku terusan kan hujan terusan dijaring ya. Itu terusan itu aku nangis. Lah kula ben niki dinggang-dinggang lah, sakit-sakit ka obate kathah mawon lah. Ada Pak Mirza sedang sakit. Bencana, pada sisi lain, memberi kesempatan kepada kita untuk menjadikannya ladang pahala. Menabung kebaikan sebanyak mungkin. Bersama teman-teman dari beberapa komunitas, hari ini kami akan ke Dusun Pencil. Salah satu wilayah yang terkena longsor tahap pertama. Berada di Kecamatan Wanayasa, sekitar 30 menit dari Dusun Jemblung. Iya, kita habis ini kita jalan, ya tadi disampaikan sekitar 1 kiloan sih. Iya.
Ayo yang nganggur ini banyak bawaan sudah. Di Dusun Pencil ini adalah sebenarnya longsoran pertama ya. Jadi longsoran pertama itu terjadi di jalan yang putus tadi. Terus ini longsor susulan. Nah, baru kemudian ada longsor di Jemblung. Sudah 11 hari jalan penghubung utama putus. Mayoritas bantuan yang datang terpusat di seputaran Jemblung dan Kecamatan Karangkobar. Belum banyak yang sampai ke sini. Di dusun ini sekarang sudah terputus aksesnya ya. Jadi di sini ada 3 RT. Yang satu RT itu sekarang sudah mengungsi karena sangat luar biasa kemarin kejadiannya di sana untuk bencananya. Terus yang di sini masih ada 2 RT yang bertahan di sini. Enggak, Pak. Grione sing pencet sebut di sini ku nggih. Pencil. Nggih. Sing niki nggih sing. Oh, nggih nggih. Nggih lihat desa. Monggo, Pak. Nggih, monggo. Iya, ini longsor. Longsor sama dari atas. Ini ke sampai ini nih batasnya. Tapi rumah-rumah ini? Ini iya nggak kena, ini kena itu. Yang 2 itu ketila udah. Yang sebelah sini. Dengan aslinya mana? Ini ya 1-2. 1-2, yang 3 sudah. Yang 3 di atas di Gunung Putih. Kalau boleh tahu Pak, kebutuhan RT 12 ini apa Pak yang belum tercukupi? Ada. Lah kula ben niki dinggang-dinggang lah, sakit-sakit ka obate kathah mawon lah. Ada Pak Mirza ini yang sakit. RT 1. Sukune mlempu. Ada orang 20 kali lah, orang sakit ya. Kami mengantarkan bantuan dari para dermawan yang tak bisa datang langsung ke sini. Bagiku tak terlalu penting di mana posisi kita berada. Terus bekerja dan membantu sesuai kapasitas pun membuat kita sebagai bagian dari para relawan. Ya, di warga sana. Ada 97 kepala keluarga terdaftar di sini. RT 1 yang terkena dampak langsung hanya menyisakan reruntuhan rumah. Sedangkan RT 2 dan 3 terimbas oleh akses jalan yang hancur. Di berbagai posko, informasi yang muncul mayoritas hanya menyebut tentang Dusun Jemblung. Tak heran jika perhatian bangsa terpusat ke sana. Yah, kesenjangan informasi memang lumrah terjadi di negeri ini. Napa lah, wong niki banyak sekali. Nggih. Sayangnya, berburu informasi pun bukan hal mudah. Hari ini, karena cuaca, rencana ke Dusun Wadas Sinatar yang tak jauh dari sini harus kami urungkan. Cuaca kan sudah mulai mendung dan jalur pendakian itu sepanjang 4 kilo, makanya kita putuskan untuk istirahat dulu dan akan coba kita lanjutkan besok ya. Ini karena memang jalur di sini ketika terjadi hujan itu sangat rawan ya. Untuk malam ini kita akan rapat koordinasi pergerakan kita tadi sama pergerakan. Malam adalah peluang untuk istirahat, sekaligus koordinasi kegiatan esok hari. Di posko ini, aku dipercaya sebagai koordinator kegiatan. Sudah hampir 3 tahun aku beraktivitas di lembaga sosial dan turut sebagai relawan kala bencana datang. Banyak pelajaran yang kupetik dari pengalaman selama ini. Itu memang cita-cita pribadi ya. Kebetulan dulu sih punya cita-cita ingin bikin pondok pesantren, bisa bantu banyak orang. Tetapi ternyata dengan kekuatan yang saya punya, itu saya tidak bisa membantu banyak orang. Dan waktu itu saya coba melihat sebuah lembaga sosial itu, dan saya berpikir kenapa saya tidak menjadikan
lembaga sosial ini sebagai perpanjangan keinginan saya itu untuk membantu orang. Karena dengan bergabung di lembaga sosial ini, walaupun kekuatan saya sedikit saya bisa membawakan kekuatan-kekuatan yang lain untuk saya jadikan sebuah kekuatan besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kejadian itu jadi mendingan mengungsi ke atas. Sementara kalau kita mau ke tempat pengungsian, kita harus ngelewatin tanah yang retak itu. Aku telah berkeluarga dan memiliki usaha untuk kehidupan sehari-hari. Aktif di lembaga sosial ternyata juga mendukung kehidupan usahaku. Aku banyak belajar pola manajemen masyarakat dan emosi diri. Jadi seringkali ini menjadi sebuah motivasi positif ketika saya sedang down ya. Dalam kondisi seperti itu, saya akan mengingat kembali kondisi-kondisi di mana teman-teman yang sedang tertimpa musibah ya. Itu saya melihat ya kondisi saya itu jauh lebih baik dari mereka gitu. Jadi harusnya saya bukannya terpuruk, tapi saya harus banyak-banyak bersyukur. Ini buat rianya. Semua orang dapat turut ambil bagian menjadi relawan bencana, iuran materi maupun kehadiran. Di sini semua setara, tulus, siap berbagi. Karena bencana alam adalah urusan bersama. Kan dibantu jadi lebih senang. Yang penting apa? Yang penting aman. Yang penting aman, terus terjamin, udah gitu. Penanganan bencana bukanlah proses sekali jadi. Ada tahapan mulai dari keadaan darurat, pasca bencana, hingga relokasi. Kami fokus pada tahap pasca bencana. Hari ini kami kembali ke Dusun Pencil bersama relawan dongeng dan kesehatan untuk memulihkan kondisi masyarakat. Tapi ada sedikit kendala di perjalanan. Sebenarnya kan kalau yang dongeng ini kan nanti berbarengan sama kesehatan. Oh, dongeng ini bareng kesehatan. Nah, jadi kan juga nunggu cuma untuk dongeng itu untuk mengarah ke sana nanti kan kita akan barengan sama tim kesehatan. Jadi ini tujuannya ada cuma diangkut dulu orangnya, kita standby di posko dulu. Tadi ini Kaiman gak ikut. Salam mama. Tim dibagi dua. Sebagian membantu perbaikan rumah di Wadas Sinatar, dan sisanya ke Dusun Pencil. Ya. Nah, hari ini kita bawa dua logistik buat ilusinya akan dibagi ke Wadas Sinatar sama ke Pencil yang belum dapat kemarin. Iya. Gitu. Jadi di mana dari Wadas Sinatar sendiri kan ada 22 kakak. Masyarakat RT 1 yang terkena dampak langsung hari ini rupanya sudah mulai berkemas. Tinggal sampai naik Wadas Sinatar nanti naik. Mereka dibantu relawan dari komunitas motor. Ya. Saya narap. Dorong ibu. Mengungsi. Kemana ibu? Itu Gunung Putih. Gunung Putih. Iya. Mengungsi, Bu? Itu kena longsor. Jadi nggak boleh tinggal di bawah lagi? Nggak boleh. Katanya takut bahaya. Udah disuruh dari kemarin. Kan dibantu jadi lebih senang. Yang penting apa? Yang penting aman. Yang penting aman, terus terjamin, udah gitu. Ya, warga saat ini sudah mulai direlokasi ke Gunung Putih, desa Karangtengah ya. Itu dan kelihatannya sih sudah mulai berjalan hampir 50%. Itu perobohan juga sudah dilaksanakan. Hari ini tim juga yang di Wadas Sinatar juga saat ini sedang membantu untuk relokasi rumah ya. Iya, ini boleh masuk. Boleh. Ibunya boleh sebelah sini saya. Sebelah sini belakang tuh isi. Boleh di ini sampai belakang. Ya nggak apa-apa. Ya adik-adik. Dan juga kakak-kakak dari Dongeng Ceria. Dan hari ini kakak-kakak mau ngajakin main sama adik-adik. Mau main nggak? Mau. Nah, kalau mau angkat tangan. Anak-anak ini sudah 10 hari tak sekolah.
Saat ini mereka ditemani komunitas dongeng yang berasal dari seputaran ibu kota. Terdengar suara ayam. Sholat terdengar. Para relawan ini datang atas inisiatif sendiri untuk berbagi cerita dan tawa. Tapi aku paling dengar suara azan. Bangun ah. Kita sebenarnya lebih kepada motivasi mereka aja, karena kan tidak mengingatkan tentang bencana, supaya mereka kan tujuannya lupa dari kejadian ini. Mereka bahagia, mereka senang. Kita kasihkan motivasi kepada mereka bahwa walaupun kita dalam keadaan seperti ini bencana, tapi kita bisa menjadi orang yang sukses. Kita kasih motivasi, tapi tujuan utamanya sih menghibur mereka dan mendidik mereka. Kalau mungkin kita saat ini secara materi belum bisa memberikan kepada mereka, tapi secara ilmu yang kita miliki, insya Allah kita bisa berbuat untuk mereka. Gitu. Jadi berdiri Mas Sabar. Mas Sabar, kalau udah besar mau jadi apa Mas? Mas Sabar. Golin Mas Sabar. Ya, mesemnya ya. Baik Mas Sabar, ini Keceriaan mereka tak boleh sirna. Sesaat kita diingatkan lewat bencana. Namun hidup, waktu, mau tak mau kembali berjalan. Namun dengan petikan pelajaran dari peristiwa yang telah berlalu. Bagi para pengungsi, terutama yang telah lanjut usia, makan sudah menjadi satu hal yang krusial. Beban pikiran dan kondisi psikologis sering menghambat nafsu untuk mencecap. Tapi sudah kewajiban kami untuk mengingatkan agar teratur makan demi menjaga daya tahan tubuh. Apalagi dengan kondisi cuaca tidak menentu. Kapan lagi gitu dapat pengalaman peduli sama warga-warga yang jadi korban bencana gitu. Ya sebenarnya sih nggak harus nunggu ada bencana, cuman cari pengalaman untuk peduli sesama aja. Dokter Anissa sebelumnya sudah hampir 1 minggu membantu di berbagai posko. Selang sehari pulang, ia kembali datang karena tenaganya masih dibutuhkan. Rasa kenapa sih harus ikut relawan ini, karena saya mikir bahwa memang kita hidup itu bukan cuma buat diri sendiri gitu, buat orang lain gitu. Terus dan memang ternyata kebahagiaan itu di sini gitu loh. Jadi kita ngasih ke orang itu ternyata memang kita yang lebih bahagia, karena kalau kita ngukur sendiri gitu, sebenarnya kita bisa ngasih yang lebih dari ini gitu loh. Kalau misalnya mau maksimal tuh bisa lebih dari ini gitu. Hingga hari ke-8 diperkirakan ada 2.000 relawan dari berbagai latar belakang silih berganti membantu masyarakat untuk bangkit. Wujud empati bangsa ini sungguh mengharukan. Jadi kita melihat fenomena ini sangat luar biasa, dan kita sih berharap ya bagi anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia, ya udah saat ini bagi kita semua untuk mulai bergerak, untuk move on, bahwasanya kita tuh bisa melakukan banyak hal gitu. Nggak harus nunggu kita kaya, nggak harus nunggu kita sukses, nggak harus nunggu kita lulus, tapi kapanpun, dimanapun, dengan apapun kita bisa. Sekali lagi semesta mengingatkan manusia, tawa dan duka bisa datang kapan saja. Sebaik-baiknya hidup tentu menjadi orang yang bermanfaat. Aku ingin mencapainya. Insya Allah ya, saya sih berharap kalau memang masih diberikan kekuatan sih, saya masih ingin di bidang seperti ini seterusnya ya. Dan saya berharap saya bisa mengkader adik-adik saya untuk bisa meneruskan cita-cita yang ataupun usaha yang sudah kita bangun ini. Bencana memang mendorong semangat kerelawanan dan saling bahu-membahu antar manusia.
Keterlibatan kita juga mutlak dibutuhkan pada berbagai bidang. Tak boleh terlupa, Indonesia pun bisa merdeka karena adanya seluruh bangsa miliki semangat gotong royong. Kebersamaan dan satu cita